Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Perburuan unit pesanan hari ini di daerah Cimanggis, Depok. Suzuki Airio facelift tahun 2005, transmisi manual. Mobil ini pesanan Pak Kuswanto dari Bekasi. Jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, silakan simak video ini sampai habis. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara pengecekannya. Saya juga akan review detail mulai dari spesifikasi mesin dan fitur-fiturnya. Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Kristal multi reflektor. Hanya sudah agak menguning ya. Yang seperti ini sudah sering sekali bisa dibeningkan total. Dibawa ke tukang lampu, dibongkar, kemudian dibersihkan dan disilan ulang. Satu lampu 100.000. Bumper depan ini di stiker dan di sini ada aksesoris ya. Ini bukan untuk mengikat bumper. Ketika saya lepas seperti ini, bumpernya juga tidak turun. Ini hanya aksesoris, bisa dilepas. Biasanya jika di stiker seperti ini banyak yang lecet, jadi saya hitung satu bumper ini dicat ulang satu titik ya. Satu titik itu per panel, satu bumper jika ingin dicat ulang. Fog lamp bagian kanan ini utuh, stikernya sudah kurang rapi, banyak yang ngelepas seperti ini. Fog lamp bagian kiri utuh dan ada baret juga di stikernya seperti ini, luka, tidak bisa dipoles. Bagian kiri juga sama, ada aksesoris. Kap mesin sama di stiker. Ketebalannya saya akan ukur 238 mikron. Untuk stiker itu ketebalannya di 100 mikron, jadi ketebalan catnya mobil ini di 138. Artinya hanya pernah dicat ulang satu kali, tidak tebal, masih standar. Velgnya sudah diganti, velg Yaris 15 inci. Kondisi cat velgnya baret-baret seperti ini ada, tidak bisa dipoles karena luka. Jika ingin dicat ulang satu velg hitungannya 150.000. Profil bannya 185 65 ring 15. Produksi bannya di tahun 2022. Masa pakai ban itu 4 sampai 5 tahun. Produksi di tahun 2022, jelas masih layak sekali dipakai. Ketebalan juga di 7,47 mm. Jadi untuk ban depan bagian kanan masih layak dipakai. Kampas rem bagian depan. Kampas remnya di atas, besinya di bawah, masih tebal. Untuk kampas rem mobil ini juga bagian depannya masih bagus, masih layak sekali dipakai. Liner fender bagian kanan ini utuh. Spakbor depan kanan, baret-baret halus seperti ini ada, bisa dipoles untuk baret-baret. Mika sen utuh, emblem VVT utuh. Ketebalan catnya saya akan ukur dengan alat coating thickness 161 mikron. Sudah pernah dicat ulang. Sama spion bagian kanan ini juga sama, ada stiker, biasanya menutupi lecet, jadi tetap saya hitung ya jika mau dicat ulang. Baret halus bisa dipoles. Pilar-pilar ini catnya masih baik, ketebalannya 67 mikron, masih original untuk pilar-pilar ini. Penyok-penyok halus ada. Bagian atap ini ketebalan catnya 59 mikron, masih ori bagian pilar dan atap. Bule ada di bagian ini. Bule itu cat original, sudah lama kepanasan jadi ngelotok, tidak bisa dipoles. Jika ingin dimuluskan ini dicat ulang. Antena utuh dan di bagian spoiler juga kelihatannya ada lecet ya, dalamnya ada bule. Jadi bagian spoiler juga kita hitung karena tidak bisa dipoles, harus dicat ulang jika ingin sempurna. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2005.
22, sama rata dengan bagian depan, layak dipakai. Velg belakang kanan ini kondisinya seperti ini, cat-cat ngelupas, jika ingin sempurna dicat ulang. Pengereman bagian belakang tromol sudah saya cek mulai dari parking brake-nya, remnya. Untuk kampas rem bagian belakang masih bagus. Fender belakang kanan sama, ada aksesoris seperti ini. Lecet-lecet ada, tidak bisa dipoles. Jika ingin sempurna dicat ulang. Ketebalan catnya bagian fender belakang kanan 180 mikron, pernah dicat ulang. Side skirt ada baret juga sama, baret halus bisa dipoles, ini tidak luka. Ketebalan cat pintu belakang kanan 180 mikron sama. Di handle ada baret-baret halus luka, yang seperti ini bisa dipoles. Yang luka seperti ini tidak bisa dipoles. Nih bagian atas handle ada yang luka catnya, jika ingin sempurna dicat ulang. Pintu bagian driver ketebalan di 150 mikron, sudah pernah dicat ulang juga sama. Dan di bagian karet-karet ini juga jika ingin dimuluskan bisa dicat ulang atau diganti juga banyak. Yang seperti ini di marketplace saya lihat satu set 350.000 harganya. Pilar-pilar ini tadi sudah kita ukur ya, masih original catnya. Ini las titik pabrikannya. Jadi jelas mobil ini belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping karena masih original. Las titik juga utuh, sealer pintu juga utuh, dan di bagian ini juga bisa dicat ulang jika ingin mulus total. Jadi bagian samping kanan ini kemungkinan pernah ada lecet dan dicat ulang, bukan bekas tabrakan keras karena sudah kita ukur tidak ada dempul tebel. Sekarang juga ada yang lecet-lecet lagi, wajar, namanya juga mobil bekas dipakai. Jika ingin sempurna dicat ulang lagi, saya bisa bantu karena saya ada tim body repair. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh, hanya ada baret-baret ya, bukan pecah. Ini original. Dan ini belum masuk air ya, hanya baret-baret halus. Bagasi belakang ini juga sama, di stiker. Saya hitung tetap bagian ini per titik lagi karena kita tidak bisa melihat dalamnya apakah masih bagus atau tidak karena di stiker ya. Ada tambahan kamera mundur, nanti kita akan coba. Rear wiper, karet wipernya juga masih bagus. Kemudian tidak ada baret juga. Ada rear upper spoiler, ada high mount stop lamp, dan ada rear defogger. Lampu mata kucing ini juga, reflektor ini juga masih pada utuh. Stop lamp bagian kiri sama, kondisinya ada baret-baret halus. Ini baret-baret seperti ini, tanda-tanda original ya, dari tahun 2005. Pecah tidak ada. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Kondisi saat ini baret-baret halus ada. Di bagian sini memang ada penyok 2 titik. Nah ini, jika ingin sempurna dicat ulang. Bagian ini juga luka, tidak bisa dipoles. Bagasi hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini kapasitas bagasi belakangnya sangat luas sekali. Trim bagian belakang kanan ini tidak ada yang luka, sedikit-sedikit kotor bisa nanti hilang di salon. Karpetnya juga masih pada original ya. Dan di sini aslinya dia ada partisi. Ini tidak ada. Di sini ada 2 level. Pertama tempat penyimpanan, dongkrak, kunci roda lengkap. Di bagian bawahnya ban serep. Ban serep ini produksi di tahun 2011. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya di 5,02 mm. Masih layak untuk ban serep. Kemudian di sini juga tidak ada korosi, masih original catnya. Hanya ada sedikit-sedikit kotor ya. Nanti bisa hilang di salon. Kemudian sealer bagasi belakang ini
utuh. Dan untuk rear cross membernya, las titik pabrikannya masih utuh, masih presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada tabrakan keras dari belakang, karena mulai dari sealer bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2018, pas di 5 tahun ini, tapi ketebalan sudah kurang baik, 3,60 mm. Kemudian ada retak-retak tipis seperti ini ya. Jadi saran saya diganti. Untuk ban jenis GT radial seperti ini 15 inci harganya di 700.000 berikut dengan pasang. Kemudian kondisi velgnya rata-rata di ujungnya ya yang ada baret-baret. Overall pecah parah sih tidak ada. Untuk kampas rem belakang kanan kiri masih bagus. Di bagian ini juga ada aksesoris sama seperti ini. Fender belakang kiri baret-baret halus ada seperti ini. Ketebalan catnya 81 mikron. Bagian fender belakang kiri catnya masih original. Bagian ini ada luka juga. Nah seperti ini bisa dipoles. Baret-baret halus seperti ini bisa. Pintu belakang kiri masih original. Jadi ada beberapa yang masih original. Nah ini bule itu cat ngelotok. Ini juga handle ini juga catnya masih original. Yang seperti ini jika ingin mulus total dicat ulang. Kemudian pintu depan kiri sama masih original. Tapi ada stiker-stiker ya. Takutnya jika stikernya dilepas ada baret atau biasanya memang rata-rata ngikut ke stiker catnya. Spion bagian kiri sama ada stiker juga, ada baret-baret halus juga sama. Spakbor depan kiri ada yang luka seperti ini tidak bisa dipoles dan ada penyok baret yang lumayan panjang. Ini tidak bisa dipoles jika ingin sempurna dicat ulang. Emblem VVT di fender kanan kiri utuh, Mikasen utuh, spakbor depan kiri ini 82 mikron, masih original catnya. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2022. Ketebalannya sama rata dengan yang lainnya. Jadi mobil ini keempat ban yang minta waktunya diganti belakang kiri. Produksi sih untuk produksi tahun 2018. Jika ketebalan masih baik dan tidak ada retak sih tidak saya sarankan untuk diganti. Masih bisa terpakai di tahun ini, tapi jika kita lihat dari ketebalannya dan ada retak tipis, jadi saran saya diganti. Untuk penggantian satu ban 700.000. Dan untuk velg juga rata-rata seperti ini. Di samping ada lecet, di bagian tengah juga di velg ini ada lecet sama luka. Jadi jika ingin mulus total dicat ulang. Keempat velg hitungannya 500.000. Dan untuk kampas rem bagian depan tadi sudah kita lihat bagus dan umumnya kanan kiri setiap digantinya. Jadi bagian kiri juga sama masih bagus. Ini ya kampas remnya masih tebal. Jadi untuk kampas rem depan belakang mobil ini masih bagus. Liner fender bagian depan kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya yang original di pilar-pilar, kemudian di bagian atap dan di bagian pintu fender, spakbor bagian kiri full masih original. Luar biasa dari tahun 2005. Dan karena masih original dari tahun 2005, jelasnya pasti banyak bule. Bule itu cat sudah lama kepanasan ngelotok, terutama di bagian atap. Dan karena mobil dipakai juga wajar. Yang lebih parah itu di bumper, di sela-sela pintu, bumper belakang. Saya hitung ada 5 titik. Jika ingin dimuluskan total, kita cat ulang yang tidak bisa dipoles, yang luka-luka, yang penyok di bagian spakbor depan kiri. Totalnya 2.500.000. Semuanya keliling dicat ulang. Kemudian sama velg, 4 velg hitungannya 500.000. Jadi berikut dengan velg dan bodi untuk perbaikan mobil ini 3 juta. Dan ini gimana pemesan?
Jika memang pemesan tidak masalah di bodi lecet, namanya juga mobil bekas dipakai, dan saat ini juga sebenarnya masih enak dilihat. Jadi tergantung pemesannya, apakah mau dilewat lumayan 3 juta, misalnya hanya dipoles saja. Poles itu menghilangkan jamur, 500.000 masuknya di salon. Dan mobil ini sudah kita ukur semuanya, ketebalannya masih baik, tidak ada dempul tebal. Jadi jelas mobil ini tidak ada indikasi tabrakan keras. Suzuki Airio facelift tahun 2005 ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder VVT. Tenaganya 100 PS, torsinya 133 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi manual 5 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 12 km per liter. Dan untuk rute luar kota 13 sampai 15 km per liter. Dan ini suara mesinnya. Halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini pembakarannya masih sempurna. Tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi mesinnya masih bagus sekali. Pembakarannya masih sempurna. Untuk air radiator menggunakan air biasa dan sudah kotor banget, sudah banyak karat karena memang sudah ada beberapa korosi. Nah, seperti ini. Ini juga sudah saya sampaikan kepada pemesan, baiknya radiator ini diganti baru karena air juga sudah campur karat, sudah banyak kerak-kerak. Untuk penggantian radiator berikut dengan air coolant, nanti kita kuras berikut dengan cover radiator ini di 1,4 juta. Untuk packing dan seal di bagian engine, packing cover valve minta waktunya diganti. Ini sudah ada oli, gearbox atas kering, dan ini untuk bagian bawahnya, selas roda kiri kering, karter kering. Nah, di sini ada seal krek as bagian belakang yang minta waktunya diganti. Selas roda bagian kanan kering. Jadi ada dua part yang minta waktunya diganti. Dan ini sangat wajar sekali. Packing bahannya kertas, seal bahannya karet. Jika sudah umur, panas, sudah minta waktunya diganti, itu sangat wajar sekali. Mobil ini yang minta waktunya diganti packing cover valve dan seal krek as bagian belakang. Untuk penggantian packing dan sealnya berikut dengan jasa bengkel di 1,5 juta. Mobil ini kilometernya 178.000, dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ada untuk penggantian oli mesin di 185.000. Dan ini hasil tes olinya. Dipstick olinya posisinya di sini. Olinya ada sesuai di takerannya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 80,3%, masih bagus. Alat ini masih menunjukkan oke. Jadi sesuai, nanti di kilometer 185.000 ganti oli mesin berikutnya. Kemudian untuk mobil transmisi manual juga di setiap 40.000 km wajib ganti oli persenelang, dan mobil ini tidak ada catatannya. Jadi saran saya diganti. Untuk penggantian oli persenelang itu di 200.000. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Kita akan sesuaikan di DOT 3 di 2,5%. Alat ini sudah menunjukkan tanda seru, artinya sudah ada beberapa kadar air. Baiknya dikuras karena bisa merusak master rem dan booster remnya. Untuk kuras minyak rem 200.000. Kemudian mobil ini power steeringnya masih menggunakan pompa. Ini untuk oli power steeringnya masih bagus. Aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek GS Hybrid 45 ampere 12 volt. Ini hasil tes kesehatan akinya. Menggunakan aki basah
CCA-nya 300, place white. Good. Masih bagus sekali akinya, dan histori pembeliannya juga ada bulan 1 2022 di soft and drive. Kemudian kap mesin ini belum pernah dibuka, utuh, meskipun di sini ada stiker tapi bisa dilepas ya dan bisa ditekan. Sealernya masih utuh. Apron ini juga las titik pabrikannya masih original. Bullhead bagian depan cross member utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kunci dapat 1, masih original. Untuk mobil ini kuncinya sudah immobilizer. Jadi jika ingin dibuatkan kunci cadangan satu lagi, lumayan mahal karena harus beli chipnya, kemudian harus program mengukir anak kuncinya ini 400.000. Kemudian remote-nya ada, remote-nya tambahan aftermarket dan masih aktif. Door trim bagian driver detailnya utuh, hanya kotor ya. Yang seperti ini bisa hilang di salon nanti. Power window 4 pintu auto sisi driver sudah lengkap sekali, ada power door lock terpisah, ada window lock, ada electric power retract dan electric mirror. Di bawah sini ada speaker dan door pocket. Kaca film bagian driver kondisinya baik, power window-nya autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya masih baik. Kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik dan power window-nya aktif. Saya akan coba electric power retract-nya. Power retract bagian kanan ini aktif, electric mirror-nya bagian kanan ini aktif. Electric power retract bagian kiri aktif, electric mirror-nya bagian kiri ini juga aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, hanya sedikit-sedikit kotor ya. Bisa hilang nanti di salon. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, hanya kotor-kotor sedikit, bisa hilang nanti di salon. Dan untuk joknya aslinya seperti ini, fabric. Penumpang depan kondisinya masih baik. Kemudian bagian driver juga sama, fabric, masih original. Kondisinya ada yang sobek di bagian ini. Dan di bagian ini ada 2 titik yang sobek. Ini bisa diganti bagian ini saja. Kita carikan bahan yang mirip, bisa. Per baris seperti ini 150.000. Kemudian jahitan juga ada yang lepas. Ini juga bisa dijahit ulang. Jadi 2 panel kemudian ngejahit 350.000. Kemudian pengaturan joknya selain ada sliding, ada reclining dan ada pengaturan adjustable. Pembuka tangki bensin posisinya di sini, karpet bawahnya juga masih original ya. Dan ini kotor, bisa nanti hilang di salon. Pembuka kap mesin posisinya di sini. Di sini cover fuse box, dan ini untuk tombol fog lamp. Ini indikator alarm. Ventilasi AC bagian kanan ini utuh. Door trim bagian belakang kanan utuh, tidak ada yang cacat. Fabriknya juga masih original, masih bagus sekali. Door handle semuanya silver. Ada tombol power window. Kemudian door trim belakang kiri sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian belakang ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, hanya kotor saja, bisa hilang nanti di salon. Jok baris kedua ini masih original, kondisinya masih bagus, hanya kotor, bisa hilang nanti di salon. Di sini ada armrest, ada akomodasi, 1 buah cup holder. Kemudian di sini juga ada asbak, masih utuh. Seat back pocket masing-masing dapat, hand grip model retract, ada hook, lampu kabin masih hidup, seat belt sampai baris kedua dapat, dan di pilar D ada speaker. Untuk headrest totalnya dapat 4, adjustable.
Mobil ini juga tidak ada bekas banjir, besi-besi di jok ini juga tidak ada karat, kemudian besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya, ini STNK-nya. Pajak per tahunnya mobil ini 1.300.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan Desember 2023, platnya 2027. Mobil ini tangan kedua. Kemudian keasliannya, surat-surat ini semuanya asli, sudah saya cek, nomor rangka dan mesin juga sudah saya cek, semuanya sesuai. Yang tidak disimpan itu faktur, dan faktur itu tidak terlalu penting ya, hanya kebutuhannya biasanya untuk leasing saja. Jika BPKB mobil ini mau di leasing, itu biasanya lampirannya faktur, dan bisa diambil legalisirnya. Saya juga bisa proses faktur 500.000 jika ingin mobil ini ada fakturnya. Kita akan diagnosa mobilnya untuk memastikan jika ada problem data kita akan hapus, dan jika ada sensor yang mati juga kita bisa tahu. Saya akan masuk ke menu diagnosa. Di sini kita akan pilih Suzuki Aerio 2005 MT. Yes. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Engine bagus, ABS bagus, semuanya pas, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini kelistrikannya bagus, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Kilometernya 178.000. Dan ini kondisi setirnya 178.000. Biasanya grepes-grepes ada ya, di dalamnya ada, tapi ini rapi karena di cover, cukup rapi. Di sampingnya tidak ada yang luka. Pedal rem, kopling, gas ini juga tidak ada habis total. Mobil ini tahun 2005, kilometer 178.000, termasuknya normal. Dan ini catatan penggantian oli mesin berikutnya. Penggantian di bulan 12 2022. Nanti di kilometer 185.000 ganti oli mesin berikutnya. Untuk oli transmisi yang tidak ada oli persneling, jika mau diganti 200.000. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine di bagian kiri, tekanan oli, aki di tengah, ABS di bagian kanan. Saya akan nyalakan mesinnya. Semua indikator bekerja dengan baik, takometer, kemudian suhu panas mesin di bagian kanan, ampere bensin, semuanya bekerja dengan baik. Dan ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, ABS semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa, hasilnya pas semua, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Kaca depan ini, kaca filmnya masih bagus dan merek 3M. Wipernya aktif, airnya masih hidup, dan wipernya karetnya masih bagus. Wiper belakangnya aktif, airnya juga masih hidup. Dashboard ini, bagian ini utuh. Ada jam digital dan ada offset temperatur masih aktif. Ada speaker di samping pilar A, dan di bagian ini keriput-keriput ya. Materialnya memang seperti ini, Baleno Next G atau Suzuki Aerio. Rata-rata pada di retrim. Belum ada yang luka, hanya keriput saja. Ventilasi AC bagian kiri utuh, bagian tengah utuh. Tombol lampu hazard aktif. Head unit sudah diganti. Android, aftermarket, monitor 10 inci masih aktif. Kamera mundurnya juga masih aktif. Untuk AC pengaturannya di samping kiri, suhu jika kita tekan ini untuk menghidupkan AC-nya dan mematikan AC-nya. Ini untuk speed fan. Di tengahnya untuk open close air, arah semburan ke badan dan ke kaki. Kemudian di tengahnya jika kita tekan untuk rear defogger. Arah semburan juga sudah lengkap ke badan, ke kaki, sampai ke kaca depan. Di bawah sini ada asbak, ada soket lighter. Ini juga bisa ditutup seperti ini. Cuma mekanismenya sudah kurang baik ya. Jadi harus dibantu dengan
tangan seperti ini. Di paling bawah sini ada tempat penyimpanan, ada 2 buah cup holder, dan ini tuas persnelengnya, manual 5 percepatan, parking brake, mechanical, dan masih pendek. Ini ya. Jadi kampas remnya bagian belakangnya masih bagus. Ada power outlet 12 volt, ada tempat penyimpanan, dan ada 1 buah cup holder. Seat belt pengaturannya sudah adjustable. Keadaannya, fungsinya masih bagus. Hand grip semuanya keadaannya masih bagus. Model retract, sun visor bagian penumpang depan, ada vanity mirror, dan keadaannya utuh, hanya kotor ya. Perlu disalon saja agar tambah bersih. Lampu kabin semuanya masih pada aktif. Spion tengah sudah daylight, kacanya sudah ada jamur ya. Sun visor bagian driver, ada vanity mirror, dan ada car holder. Untuk AC-nya mobil ini kurang dingin. Sudah saya sampaikan kepada pemesan. Nanti kita akan coba tambah freon dulu ya. Untuk kecepatan sih masih baik, 1,9. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Ini sih sudah di bawah 26 derajat Celcius ya. Nanti kita akan tambah freon dulu, 150.000 untuk tambah freon. Saya akan test drive. Untuk setir sih stabil, tidak lari ke kanan ke kiri. Kemudian plat kopling juga masih bagus, masih galak. Kaki bagian kanan senyap, hanya ada suara seperti kaliper rem ya. Untuk kaliper rem sih ada yang di selotip dan ada juga yang harus dikasih grease saja. Sekitar 100.000 lah untuk servis kaliper rem. Dan ada suara berdengung. Ini sih bukan kompresor AC. Mudah-mudahan di mikrofon terdengar ya. Saya akan matikan AC-nya. Nah, ini saya akan matikan mesinnya. Nah, ketika di startup seperti ini ada suara ngegedung. Jadi suaranya itu dari full pump. Ya bisa jadi full pumpnya pernah diganti tapi yang tidak original, jadi menimbulkan suara. Saya lihat yang bagus, yang original itu harganya di 400.000. Jadi berikut dengan pasang sekitar 600.000 lah untuk penggantian full pump. Untuk kaki-kaki mobil ini kanan kiri masih baik, hanya ada bagian kanan itu suara kaliper rem ya. Nah, ini bagian kiri juga senyap masih. Alhamdulillah transaksinya sudah beres. Terima kasih banyak Om Raya. Tawaran kita sudah dikasih, semoga membawa berkah. Mobil ini juga langsung ditawar sendiri oleh Pak Kuswanto karena informasinya juga beliau sendiri yang cari di marketplace. Mobil ini jadi di harga 56 juta. Barangkali ada kata-kata dari Om Raya. Untuk Pak Kuswantoro, terima kasih banyak sudah membeli mobil saya. Semoga mobilnya berkah buat keluarganya, semoga bermanfaat untuk keluarganya semua, dan semoga mobilnya bisa awet di Pak Kuswantoronya. Alhamdulillah mobil pesanan Pak Kuswanto sudah sampai di rumah. Untuk kondisinya Anda juga sudah menyaksikan langsung di video ini. Jelas mobilnya layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras. Seringnya mobil yang umurnya 18 tahun seperti ini banyak yang tidak utuh. Kemudian lagi tidak bekas banjir. Dan jika bekas banjir, mobil yang umurnya 18 tahun seperti ini biasanya pada keropos dek-deknya, dan mobil ini utuh sekali. Kemudian lagi poinnya banyak, pajaknya hidup, kemudian mesinnya bagus sekali. Untuk PR mobil yang umurnya 18 tahun seperti ini di tahun 2005, PR-nya rata-rata seperti ini.
Jadi jika kita memutuskan beli mobil bekas yang tua, kita harus ada spare dana lebih. Rata-rata perbaikannya di 7 sampai 10 juta. Pembelian mobil ini sih 56 juta. Kemudian total perbaikannya mulai dari perbaikan bodi, kemudian perbaikan seal dan parking, kemudian lagi ganti ban, poles lampu, full pump, penggantian radiator, kemudian lagi ganti-ganti oli, perbaikan interior, jok, ada beberapa yang sobek itu juga saya perhitungkan. Total perbaikannya di 8.800.000. Semuanya kita total, berikut dengan jasa, perjalanan, inspeksi, semuanya total di 69 juta. Dan sebenarnya semuanya itu detail yang saya jelaskan, itu beberapa ada yang bisa dilewat. Artinya yang dilewat itu yang tidak fatal, seperti bodi 3 juta berikut dengan velg itu bisa dilewat jika memang pemesan tidak masalah di bodi lecet. Kemudian lagi rapi-rapi interior itu juga bisa dilewat. Jadi tergantung budget pemesan. 69 juta itu total semuanya. Jika memang ada beberapa yang dilewat, jelas dananya akan ada sisa. Kemudian saya juga tidak all in, semuanya ada hitungannya mulai dari pembelian mobil. Pemesan juga bisa nawar langsung seperti mobil ini deal di harga 56 juta. Itu Pak Kuswanto sendiri yang nawar ke owner mobil ini. Kemudian perbaikan ada beberapa yang bisa dilewat. Jadi semuanya ada rinciannya, saya tidak all in. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Suzuki Airio tahun 2004-2005 facelift, untuk dana aman 65 juta sampai 70 juta. Dana tersebut sudah ada spare dana banyak untuk rapi-rapi. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudagani_mobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya, misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini, dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Dan jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp. Jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya, kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi, nanti ada admin yang kirim format pesanannya. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk masuk di pesanan, saya 1 bulan buka pesanan 1 sampai 2 kali. Di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan lihat saja update-nya di Insta Story Instagram saya dan di status WhatsApp. Setiap hari kita share list pesanan yang tersisa. Jadi sudah mendekati 5 pesanan, artinya kita sudah buka pesanan terbaru. Kemudian mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang di setiap mau buka pesanan saja kita bisa balas satu persatu pesan WhatsApp-nya. Jadi mohon maaf sekali lagi karena kita balasnya bertahap. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda sabar, pasti kita akan balas pesan Anda. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.